Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari tentang statistika. Jadi simak baik-baik ya. Di sini kita akan mempelajari secara mudah. Statistika. Kali ini kita akan mempelajari statistika seperti gambar ini ya. Jadi statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Pernahkah kamu melihat kedua gambar seperti di bawah ini? Ini gambarnya ya. Gambar pertama, gambar kedua. Kedua gambar ini yang pertama adalah diagram batang tegak, yang kedua adalah diagram batang datar. Kedua diagram ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita temui di majalah, koran, televisi, dan sebagainya. Fungsi dari diagram ini adalah agar pembaca lebih mudah membaca data. Nah, sekarang tahukah kamu perbedaan dari kedua diagram tersebut? Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Untuk memahami cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, terlebih dahulu kita harus memahami cara mengumpulkan data. Pertama, pengumpulan data ada dua. Satu, secara langsung. Contoh, kumpulkan data tentang jumlah siswa kelas 1. Dalam hal ini, kita bisa mengumpulkannya secara langsung. Nah, kemudian kita catat ke dalam catatan yang kita punya. Jumlah siswa kelas 1 perempuan 10 orang, laki-laki 5 orang, total 15 orang. Itu dalam bentuk sederhana ya. Yang kedua, melalui lembar isian, bisa dilakukan melalui tabel seperti ini. Contoh soal. Perhatikan soalnya ya. Data nilai ulangan matematika dari 20 siswa sebagai berikut. 6, 7, 7, 6, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 7, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 8, 8, 9. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya ya. Ini adalah jawabannya ya, jawaban dari soal tersebut. Jadi sekarang kita mulai untuk membuat tabel. Tabelnya sudah tersedia di sini. Dan kita akan jelaskan kenapa isi tabel pertama itu adalah angka 6. Karena selalu kita mulai dari angka terkecil dulu. Angka terkecil berapa di soal ini? Iya, benar, angka 6. Berarti kita tulis angka 6. Setelah itu angka berapa lagi? Angka 7. Kita tulis lagi angka 7. Kemudian angka berapa lagi? Angka 8. Kita tulis lagi di nilai ulangan ini angka 8. Kemudian angka berapa lagi? Angka 9. Kita tulis lagi angka 9. Setelah kita urutkan angka terkecil ke terbesar, kemudian kita turus atau kita teli, kita hitung ibaratnya. Sekarang angka 6 ada berapa? Di sini sudah diwarnai ya, jadi kita tinggal hitung. Kita hitung sama-sama ya. Angka 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5 di teli. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5 di pagar. Jangan lupa pagarnya ya. Kemudian angka 7. Berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka 7. Kita turus atau kita teli. 1, 2, 3, 4, 5 pagar. 6. Jadi ada 6. Lanjut ke angka 8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka 8. Kita turus. 1, 2, 3, 4, 5 di pagar 6. Jadi kita tulis 6. Angka 9. Sekarang kita hitung berapa angka 9? 1, 2, 3. Ada 3, kita tulis ya. 1, 2, 3. Tulis frekuensinya 3. Setelah kita turus dan kita buat frekuensinya, sekarang frekuensi itu kita hitung. Ada berapa? Benar enggak 20 itu? Kita hitung ya.
5 ditambah 6, 11. Tambah 6, 17. Tambah 3, 20. 20. Jadi tadi siswanya ada berapa? 20 orang. Berarti sudah benar. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal kedua, yaitu kita akan membuat sebuah diagram batang. Ini soalnya ya. Buatlah diagram batang dari tabel frekuensi jumlah kendaraan yang digunakan guru ke sekolah. Nah, jenis kendaraannya di sini ada mobil, ada sepeda motor, ada sepeda, ada angkutan umum. Di sini sudah dijelaskan jumlah kendaraannya. Yang akan kita kerjakan yang A-nya, buatlah sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan di titik 0. Untuk B, tiap-tiap sumbu dibagi dengan jarak yang sama. C, sumbu datar mewakili jenis kendaraan dan sumbu tegak mewakili jumlah kendaraan. D, buatlah sebuah diagram berdasarkan data pada tabel di atas. E, diagram apakah yang kamu dapat? Ayo kita bahas sama-sama ya. Sekarang kita buat ya sumbu tegaknya. Yang pertama dulu buat garis yang tegak, kemudian buat garis mendatar. Berarti garis tegak ini adalah sumbu tegak. Garis mendatar dinamakan dengan sumbu datar. Kemudian dia berpotongan di titik 0. Kita kasih di sini titik 0. Itu untuk jawaban nomor 1. Sekarang kita pindah ke soal B. Nah, yang soal B ini adalah tiap-tiap sumbu dibagi dengan jarak yang sama. Kita buat jaraknya yang sama ya. Jarak pertama, jarak kedua, jarak ketiga, jarak keempat, dan seterusnya itu kita buat sama ya. Sama besar. Sekarang sumbu datar kita kasih juga jarak yang sama. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Jadi kita kasih jarak yang sama. Kita lanjut untuk menjawab C. Sumbu datar mewakili jenis kendaraan dan sumbu tegak mewakili jumlah kendaraan. Perhatikan gambar ini. Untuk sumbu datar tadi katanya jenis kendaraan. Jadi kita buat dulu mobil, sepeda motor, sepeda, angkutan umum. Kemudian untuk sumbu tegaknya kita mulai dari angka terkecil. Berarti angka terkecil tadi ada 10, 20, 30, 50. Sekarang kita akan buat diagram batangnya. Mobil ada 30, berarti kita posisikan di 30 diagram batangnya. Dan yang kedua yaitu sepeda motor 50, berarti posisinya di 50. Sepeda posisinya di 20. Untuk angkutan umum posisinya di 10. Jadi seperti ini diagram batang yang terbentuk. Lanjut ke pertanyaan yang E. Diagram apakah yang kamu dapat? Nah, jadi yang kita dapat itu adalah diagram batang tegak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada diagram batang tegak, sumbu datar mewakili jenis kendaraan dan sumbu tegak mewakili jumlah kendaraan. Pada diagram batang mendatar, sumbu datar mewakili jumlah kendaraan dan sumbu tegak mewakili jenis kendaraan. Kita contohkan juga untuk diagram batang datar. Ini soalnya, data jumlah siswa pada sebuah kecamatan di Sukamaju adalah sebagai berikut. SD 150, SMP 100, SMK 200, SMA 50. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang datar. Pertama kita buat dulu sumbu tegak, sumbu datar. Selanjutnya dia berpotongan di titik 0. Kemudian buat jarak sama. Setelah kita buat jarak sama, selanjutnya kita akan buat pada sumbu tegak ini adalah tingkat sekolah, yaitu SD, SMP, SMK, SMA. Untuk posisi sumbu datar itu adalah jumlah siswa. Kita mulai dari angka terkecil 50, 100, 150, 200. Setelah kita buat, selanjutnya kita akan memposisikan diagram kita ke angka yang tertulis di soal tadi. SD tadi tertulis adalah 150, berarti kita posisikan batangnya ke 150. Selanjutnya untuk SMP 100 posisikan juga ke 100. Untuk SMK 200 kita posisikan juga ke 200. Untuk SMA itu 50, berarti kita posisikan juga dia di 50. Sekarang sudah paham ya cara membuat diagram batang tegak dan cara membuat diagram batang datar?
Jika sudah paham, kemudian kita akan membaca diagram batang ini. Sekarang kita mulai membacanya. Untuk siswa SD jumlahnya 150 siswa. Untuk siswa SMP jumlahnya 100. Untuk siswa SD dan SMP keduanya berjumlah 250. Untuk siswa SMK adalah 200. Siswa yang paling banyak jumlahnya adalah 200, yaitu siswa SMK. Siswa yang paling sedikit jumlahnya adalah siswa SMA, yaitu 50. Selanjutnya, berapa jumlah seluruh siswa yang ada di Kecamatan Sukamaju? Jadi, kita jumlahkan seluruhnya ya. Siswa SD yaitu 150, siswa SMP 100, siswa SMK 200, siswa SMA 50. Jadi, totalnya adalah 500 siswa yang ada di Kecamatan Sukamaju. Mudah bukan mengerjakan soalnya? Sekarang silahkan kerjakan soal yang ini ya. Silahkan berlatih di rumah. Selamat mencoba. Jika belum paham, silahkan diulangi lagi video ini. Terima kasih ya. Jangan lupa di-subscribe channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.